Adapun materi yang ketiga yaitu mengenai karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal. Penerjemahan merupakan suatu kegiatan mengalihkan pesan dari suatu bahasa atau bahasa sumber ke bahasa lain, yaitu bahasa sasaran. Penerjemahan yang baik merupakan terjemahan yang berterima, artinya pesan dalam sumber tersampaikan dengan baik. Kegiatan penerjemah bukan masalah pas atau tidak pas terdengar di telinga, ataupun janggal ataupun tidak janggal dibaca, tapi bagaimana penerjemah menyampaikan pesan, konsep, dan budaya dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Hal ini memang tidak semudah yang kita bayangkan. Akan tetapi, jika kita sudah paham dan terbiasa dengan budaya serta konsep yang akan diterjemahkan, maka dengan mudah tulisan hasil terjemahan mengalir begitu saja. Adapun karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal diantaranya, yang pertama ada compiler. Jenis translator yang pertama adalah compiler, yaitu orang yang mengubah bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa pemrograman tingkat rendah. Compiler membutuhkan waktu untuk mengerjakan tugasnya, sebab proses penerjemahan bahasa kode ini juga harus tersimpan ke memori dan durasinya sangat bergantung pada kemampuan compiler serta spesifikasi perangkat komputer. Yang kedua ada interpreter. Mirip seperti compiler, interpreter adalah orang yang mengubah program satu persatu dan melaporkan jika ada kekeliruan yang terdeteksi saat melakukan penerjemahan suatu bahasa pemrograman. Dengan materi yang kedua yaitu mengenai sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Bahasa pemrograman pada dasarnya merupakan instruksi standar yang digunakan untuk melakukan perintah pada komputer. Bahasa pemrograman atau biasa disebut bahasa pemrograman komputer ini adalah serangkaian himpunan yang di dalamnya terdapat aturan sintaks dan semantik. Aturan inilah yang nantinya berguna untuk mendefinisikan program komputer. Sebuah komputer memerlukan sistem perintah untuk menjalankan tugasnya. Sistem perintah ini nantinya tersimpan di sistem operasi yang digunakan oleh komputer tersebut, semisal Windows dan Linux. Agar dipahami oleh komputer, perintah-perintah tersebut tentu menggunakan bahasa mesin. Jadi untuk mengeksekusi setiap program yang diperintahkan kepada komputer, memerlukan alat yang disebut sebagai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman layaknya sebuah teknologi selalu berubah dari waktu ke waktu. Evolusi dari bahasa pemrograman tidak terlepas dari sejarah bahasa pemrograman tersebut. Selalu terdapat revisi dari sebuah bahasa pemrograman atau munculnya bahasa pemrograman baru setiap dekade. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks, akibatnya jumlah revisi maupun bahasa baru yang muncul tidak lagi dapat dihitung secara mudah, sehingga merekonstruksi sejarah menjadi hal yang tidak mudah. Tahun 1940-an, sebelum tahun 1940, bahasa pemrograman hanya berbentuk bahasa mesin. Bahasa mesin ini tersusun dari kode-kode mesin yang dapat dieksekusi langsung oleh komputer. Namun karena banyak ditemukan kesulitan dalam bahasa mesin, tahun 1940-an, bahasa pemrograman hanya berbentuk bahasa mesin. Bahasa mesin ini tersusun dari kode-kode mesin yang dapat dieksekusi langsung oleh komputer. Namun, karena masih banyak ditemukan kesulitan dalam bahasa mesin, pada tahun 1940 dibuatlah komputer bertenaga listrik. Komputer yang dibuat ini sangat jauh dari kata sempurna, karena hanya memiliki kecepatan yang terbatas dan memori yang hanya cukup untuk programmer mengembangkan program saat itu. Meskipun dengan komputer yang sangat terbatas, pada tahun ini tercipta bahasa assembly yang merupakan bahasa simbol dari bahasa mesin. Dalam bahasa assembly, setiap bahasa mesin memiliki simbol tersendiri, seperti misalnya move untuk memindahkan, add untuk menambah, mul untuk perkalian, sub untuk menambah, dan lain sebagainya. Terciptanya bahasa assembly merupakan sebuah kemajuan yang signifikan dalam dunia pemrograman. Akan tetapi, masih ditemukan kekurangan dalam bahasa assembly karena sangat sulit diterapkan. Selain itu, programmer juga merasakan kesulitan dalam mengembangkannya.
Dan pada tahun 1948, Konrad Zuse merilis sebuah paper kepada publik tentang bahasa pemrograman yang sedang dikembangkannya, yaitu Plan Calcul. Akan tetapi, karyanya tidak sempat digunakan karena tersisih oleh bahasa pemrograman lainnya. Selain Plan Calcul, bahasa pemrograman yang dikembangkan tahun 1940-an adalah ENIAC Coding System. Pada tahun 1943, dan C10 pada tahun 1949. Tahun 1950-an sampai 1960-an, pada rentang tahun ini dibuatkanlah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan turun-temurun dan telah tersebar luas sampai saat ini. Bahasa pemrograman pada masa ini telah menggunakan istilah yang dekat dengan bahasa manusia, semisal write untuk menulis dan read untuk membaca. Dalam perkembangannya, bahasa tingkat tinggi juga menggunakan beberapa metode pemrograman seperti procedural programming dan object oriented programming atau OPP. Bedanya pada procedural programming, program dieksekusi dengan menggabungkan variabel-variabel yang berkaitan, sedangkan pada OPP program dijalankan berdasarkan objek. Bahasa pemrograman yang berkembang pada tahun 1950-an sampai 1960-an diantaranya adalah Fortran 1955 yang ditemukan oleh John W. Brooks dan lain-lain, 1958 yang dikembangkan oleh John M.C. Cartley dan lain-lain, dan COBOL 1959 yang dibuatkan oleh The Short Range Commit, yang mana Grasshopper sangat berperan besar. Selain tiga bahasa pemrograman di atas, masih ada lagi yang lainnya seperti Simula, APL, Basic, dan seterusnya. Periode tahun 1967 dan sampai 1978 menetapkan paradigma fundamental pada periode 60 sampai 70-an. Memang terjadi pengaruh yang signifikan pada perkembangan bahasa pemrograman. Kebanyakan bahasa pemrograman yang digunakan pada saat ini berasal dari tahun 60-an sampai 70-an, seperti Simula yang merupakan bahasa pemrograman pertama yang dibuat khusus untuk mendukung pemrograman yang berorientasi objek. Kemudian ada Prolog yang diciptakan oleh tiga programmer yang berbeda, yaitu Kolmogorov, Roussel, dan Kowalski yang merupakan bahasa pemrograman logika yang pertama. Selain itu, bahasa pemrograman yang dikembangkan pada periode ini diantaranya Pascal 1970, Fortran 1970, C 1970, Smalltalk 1972, ML 1973, dan SQL pada tahun 1978. Periode 1980-an, konsolidasi modul dan performa. Pada periode ini, bahasa pemrograman mengalami kemajuan yang mana pada tahun 1980 merupakan periode dari konsolidasi relatif. Pada tahun ini dikembangkan C++, yaitu bahasa pemrograman yang dikolaborasikan dengan sistem programming yang berorientasikan kepada objek. Pada tahun ini juga terjadi fenomena baru dalam desain bahasa yang lebih fokus pada penggunaan modul secara masif. Selain C++, bahasa pemrograman yang dikembangkan pada periode ini diantaranya adalah 1983 EVOL, 1985 Perl, 1987 dan FL 1989. Periode 1990-an, visual untuk memudahkan programmer membuat aplikasi pada tahun ini selain dikembangkan untuk berorientasi kepada objek, juga ditingkatkan agar bahasa pemrograman berbasis visual. Gerakan ini diawali oleh Python dan Microsoft Visual Basic 1 pada tahun 1991. Selain itu, ada DLP yang dikembangkan dari Pascal untuk Windows. Puncaknya adalah pada tahun 1997 di mana Visual Basic 5 dirilis untuk memudahkan koneksi ke database, dan OO COBOL yang digunakan dalam versi Windows. Tidak dapat dipungkiri, mayoritas programmer berpendapat bahwa tahun ini termasuk tahun yang sangat produktif bagi dunia bahasa pemrograman. Bahasa-bahasa pemrograman yang tercatat dikembangkan pada tahun ini diantaranya adalah Haskell 1990, Java 1991, Ruby 1993,
PHP 1995, JavaScript 1995, dan seterusnya. Periode tahun 2000-an hingga sekarang. Pada periode ini, vendor bahasa pemrograman lebih cenderung mengarahkan programmer mereka untuk menggunakan produk mereka membuat program. Terdapat dua konsep besar yang terjadi pada periode ini, yang mana kemudahan basis visual telah diarahkan menjadi basis internet dan mobile. Hal ini ditandai dengan maraknya layanan website yang berbasis internet untuk platform ponsel. Selain hal di atas, pada periode ini juga disebut sebagai zamannya CMS atau Content Management System, yang mana menyebabkan lompatan pengembangan PHP script sangat cepat. Hal ini tentu saja mempermudah dalam membuat website yang sudah tersedia berbagai macam template. Banyak modul yang siap pakai sehingga yang tentu akan sangat memudahkan programmer sehingga tidak perlu lagi mempelajari semua skrip HTML dan bahasanya. Beberapa bahasa pemrograman yang tercatat dikembangkan pada tahun 2000-an hingga detik ini, diantaranya adalah TCL atau TK, Oclem, ada Ruby, Python 3.1, Microsoft Visual.net, JavaScript template, dan Java 6, JDK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Fauziah dengan NIM 2106062 dari Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi teori bahasa dan otomata. Adapun materi yang pertama mengenai hubungan antara teori bahasa otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata merupakan salah satu komponen ilmu informatika. Teori merupakan ide dan model fundamental yang mendasari sebuah sistem komputasi. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Adapun pengertian teori komputasi ialah urutan langkah-langkah sederhana disusun dengan sistematis yang mengarah pada solusi masalah. Masalah itu sendiri juga harus didefinisikan secara jelas dan tidak ambigu. Langkah-langkah dan prosedur pemecahan masalah tersebut harus dijelaskan menggunakan istilah yang sangat spesifik. Teori komputasi berkaitan dengan bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Adapun pengertian teori otomata ialah cabang ilmu komputer yang mempelajari mesin abstrak, model matematika, dan masalah komputasi yang dapat diselesaikan menggunakan mesin tersebut. Pengertian teori bahasa tidak seperti bahasa alami manusia. Seperti Inggris atau Arab, bahasa komputer harus presisi, baik bentuk sintak dan artinya atau semantics. Harus ditentukan tanpa ambiguitas sehingga pemrograman dan komputer dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu program. Untuk mendapatkan tingkat presisi yang tinggi, para perancang dan pengguna bahasa komputer menggunakan notasi formal atau baku pada sintak dan semantics. Hubungan di antara bahasa dan otomata adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input diterima atau tidak. Perbedaan antara bahasa komputer dan bahasa manusia adalah sampai sekarang belum diketahui bagaimana cara manusia mengartikan bahasa, sementara dengan pasti dapat mengartikan bahasa pada komputer. Dengan cara ini, interpreter lebih cepat mendeteksi kesalahan ketimbang compiler. Pasalnya, setelah kode dibaca dan terdeteksi ada kesalahan, ia akan segera memperbaikinya. Yang ketiga, ada assembler. Biasanya, assembler bertugas untuk menerjemahkan bahasa rakitan ke bahasa mesin. Mirip seperti compiler, tetapi lebih interaktif seperti translator. Bahasa yang dipakai juga sulit dipahami, karena merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang hanya dipahami mesin CPU komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.